Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi di GKM Menyapa. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal yang keempat, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudara, interupsi sering terjadi dalam kehidupan kita. Karena interupsi ini datang tiba-tiba, kita kemudian akan mengantisipasi interupsi tertentu yang akan datang atau yang bisa kita tebak akan menghampiri kita. Karena interupsi itu seringkali bukan hal yang menyenangkan, karena kita diharuskan untuk berhenti sejenak atau bahkan berhenti selamanya dari apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita sukai. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan sedang berjalan di Danau Galilea, Dia menjumpai keempat orang, yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ketika mereka sedang melakukan pekerjaan mereka. Ketika mereka sedang melakukan apa yang menjadi bagian penting dalam hidup mereka, yaitu menjala ikan. Dan Tuhan menginterupsi pekerjaan mereka, menginterupsi kegiatan mereka dengan sebuah panggilan. "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Panggilan yang bukan panggilan main-main, karena mengharuskan mereka memilih untuk melakukan apa yang penting bagi mereka, yang menjadi bagian hidup mereka, penjala ikan, atau mengikuti Tuhan Yesus dan menjadi penjala manusia. Dan pada saat itu mereka belum tahu tentunya akan apa yang terjadi dalam hidup mereka ke depannya, akan apa yang mereka hadapi, apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan lain sebagainya. Ke depannya mereka tidak tahu, tapi mereka memilih untuk mengikut Tuhan. Kalau kita baca di Lukas pasal 4 dan pasal 5, kita melihat mujizat yang Tuhan lakukan, di mana pada saat itu ada Petrus. Dan kemungkinan besar tentu saja Petrus sudah mengenal Yesus ketika Yesus memanggilnya. Dan Petrus tahu itu bukan interupsi sembarangan atau interupsi acak, tetapi interupsi ilahi dari Tuhan yang Maha Kuasa yang memanggil dia untuk meninggalkan hal yang terpenting dan mengikut Tuhan menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil mereka untuk mengikuti Dia. Itu bukan berarti mereka hanya ikut di samping Tuhan Yesus, mengikuti setiap apa yang Tuhan Yesus lakukan dari belakang atau dari samping, kiri, kanan, dan lain sebagainya. Tetapi panggilan ini bukan berbicara tentang di mana atau apa, tetapi tentang bagaimana mereka Tuhan panggil terlibat langsung dalam pekerjaannya. Tentang bagaimana Tuhan memanggil mereka untuk terlibat mengerjakan karya keselamatan, menyampaikan kabar keselamatan kepada mereka, orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Tuhan, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memanggil mereka untuk terlibat di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kita saat ini sebagai orang percaya juga dipanggil Tuhan. Kita menerima interupsi ilahi untuk "Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Tuhan memanggil kita untuk terlibat dalam pelayanannya, mengabarkan kabar keselamatan kepada mereka yang belum pernah mendengar kabar itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita sudah menjadi percaya, kita sudah jadi orang Kristen. Oleh karena ini adalah panggilan atau interupsi ilahi untuk kita yang saat ini sedang terjebak dalam rutinitas rohani, yang dalam kebimbangan, yang buat kita lupa akan apa panggilan kita sebenarnya sebagai orang percaya. Kita mungkin sudah terjebak dengan sebegitu banyaknya pelayanan, dengan begitu banyaknya hal yang kita lakukan di gereja, tapi kita mungkin lupa hal yang utama, yaitu mengabarkan kabar keselamatan, tentang karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan. Bapak Ibu Saudara, apa respon kita dengan interupsi ini? Apakah kita mau meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita nyaman, yang penting buat kita saat ini, pelayanan-pelayanan yang mungkin membuat kita hanya terjebak dalam rutinitas saja dan lupa bahwa kita dipanggil untuk mengabarkan
kabar keselamatan kepada orang di sekitar kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita kembali ingat panggilan utama kita untuk mengabarkan kabar keselamatan dalam hidup kita sehari-hari, dalam pelayanan, keluarga, dimanapun kita berada. Mari jadilah murid-murid Kristus yang mengabarkan kabar keselamatan yang sungguh indah, yang sungguh mulia yang telah Tuhan Yesus kerjakan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.